hari ini Tuhan mau untuk kita melihat atau membedah gereja dari dua aspek. Aspek yang pertama, kita mencoba melihat gereja sebagai sebuah organisasi. Dan yang kedua, kita mencoba melihat gereja sebagai sebuah organisme ilahi. Ketika kita fokus pada gereja sebagai sebuah organisasi, maka kita akan bicara tentang ada banyaknya organisasi-organisasi gereja di tengah-tengah dunia ini yang Allah hadirkan dengan visi misi yang berbeda, ya, dengan metode pola eklesialitas yang berbeda, ya, dan di dalamnya kita berbicara tentang kepentingan organisasi, kepentingan kelompok, dan kepentingan individu-individu yang saling berkaitan di dalamnya, ya. Bahkan ketika kita berbicara juga tentang gereja sebagai organisasi, dengan banyak gereja, dengan organisasi yang begitu banyak, maka seringkali kita akan melihat ada semacam gesekan-gesekan. Kita melihat semacam ada semacam rivalitas dalam pelayanan, di dalam penggembalaan, ya. Dan itu realitas bahwa ketika kita berbicara tentang gereja sebagai organisasi, maka akan kita berjumpa dengan berbagai macam cerita tentang gereja sebagai sebuah organisasi. Dan selanjutnya, ketika kita fokus melihat kepada gereja sebagai sebuah organisme ilahi, inilah satu kekuatan besar bagi gereja-gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika sebuah gereja mengakui bahwa gereja di mana dia berada dan gereja di mana di luar gerejanya itu berada, lalu semua fokus memahami, punya satu kesadaran yang sama bahwa gereja itu adalah sebuah organisme ilahi, maka kita akan memandang perbedaan organisasi gereja-gereja yang ada itu sebagai satu kekayaan yang Allah izinkan, yang dimana Allah sendiri, ya, mengurapi semua gereja, memberikan transformasi yang luar biasa kepada sebuah gereja yang berbeda bendera, entah itu gereja Katolik, entah itu gereja Protestan, entah itu gereja Baptis, entah itu gereja Advent. Semuanya itu ketika kita taruh semua dalam kacamata bahwa gereja adalah sebuah organisme ilahi, maka di situ kita akan melihat satu keindahan di mana sesama hamba-hamba Allah, sesama anak-anak Tuhan tidak lagi saling menyerang, tidak lagi saling mengintimidasi, tidak lagi saling mendiskreditkan, tidak lagi saling menghakimi. Nah, saudara, ada yang saya mau tegaskan bagi kita semua, dan ini perlu kita pelajari bersama, kita dalami bersama, dan kita mencari solusi dengan seksama, ya. Karena begini, saudara, ketika kita melihat di medsos, ya, ada banyak hamba-hamba Allah, ya, dari gereja-gereja yang berbeda, bahkan sesama gereja sendiri. Tidak hanya antara gereja orang-orang yang mengklaim diri mewakili atau mengatasnamakan gereja Protestan, ya, mereka berargumen dengan satu dua orang pastor dari gereja Katolik tentang keunikan dari masing-masing gereja, ya. Bahkan tidak berbicara tentang keunikan, bahkan lebih tajam lagi, mereka berbicara mempertentangkan teologi siapa yang benar, gereja siapa yang hebat, ya, siapa yang Allah layakan. Saudara, ini ketika kita hanya fokus membatasi, ya, cakrawala berpikir dalam memandang gereja hanya sebatas sebuah organisasi, maka saya mau sampaikan, setiap saat, setiap detik kita akan melihat banyak pertentangan, banyak perdebatan, dan lain sebagainya. Tetapi seperti saya katakan, ketika kita memahami, kita menyadari bahwa gereja itu sebuah organisme ilahi, maka kita akan melihat kemuliaan Allah di atas eksistensi gereja-gereja yang berbeda organisasi itu. Nah, saudara, hari ini saya mau bilang begini, ketika kita mendapati bahwa di media sosial itu ada banyak hamba-hamba Allah, ya, mereka berargumentasi, mereka memperdebatkan tentang teologi gereja siapa yang benar, dan saudara, saya mau sampaikan itu hanya karena apa? Karena iblis membisik di telinga kita masing-masing, hei,
Kenapa kamu mau dipermalukan? Kenapa kau mau dikecilkan? Kenapa engkau mau dibuat sebagai gereja yang tidak layak? Hayo kembali adu argumen dengan dia, saudara. Sebenarnya ketika perdebatan itu tajam, ya, sehingga kita melupakan gereja sebagai sebuah organisme ilahi, saya mau bilang bahwa itu sebenarnya uh, teman-teman itu lagi kena prank dari si iblis. Lagi kena prank, ya, lagi kena prank. Iblis bisik di yang satu, kenapa dia mempermalukan kamu. Kesana tuh dia bisik pun hal yang sama. Kenapa? Karena semuanya, ya, membatasi konsep bergereja hanya sebatas sebuah organisasi semata. Tapi ketika kita memandang gereja sebagai sebuah organisme ilahi, ya, maka saudara, saya mau katakan, biar iblis datang berbisik di telinga Anda, biar iblis sama seperti dia datang, dia mencoba Yesus untuk membuang diri dari atas, untuk mengubah batu menjadi roti, tetap saja Yesus tidak bergeming. Karena Yesus adalah gereja yang sejati, gereja yang hakiki, ya. Yesus adalah gereja sebagai sebuah organisme ilahi yang dahsyat, yang luar biasa, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, ketika Anda senantiasa hanya memandang gereja sebagai sebatas sebuah organisasi yang mengakomodir kepentingan organisasi, kepentingan kelompok yang ada dalam gereja, kepentingan pribadi-pribadi yang menebeng di dalam gereja, menebeng popularitas, menebeng segala-galanya dalam gereja, maka Anda akan berhadapan dengan berbagai tantangan, cobaan yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan tantangan persoalan ini yang datang tidak hanya dari luar gereja Anda, tapi juga bisa muncul dari dalam gereja sendiri, ya. Hari ini saya mau bilang, ya, ketika hamba-hamba Allah diprank oleh iblis dan mereka terpancing dan terus saja beradu mulut, berargumentasi, dan iblis dia senantiasa bertepuk tangan, dia katakan, wow, luar biasa, anak-anak Tuhan, mereka saling berantem, mereka saling mengerdilkan diri mereka sendiri masing-masing. Saudara, sekali lagi, ketika kita berantem seperti ini, maka muncullah 3 fenomena yang saya sebutkan. Yang pertama, akhirnya hamba-hamba, anak-anak Tuhan, ya, mereka akan apa, saudara? Mereka akan mencari apa disebut dengan gereja alternatif. Mereka merasa bingung, kenapa gereja harus berantem, kenapa gereja harus seolah-olah ada gesekan. Mereka bingung, mereka mencari gereja alternatif, ya. Kalau mereka tidak menemukan gereja, mereka akan mencari gembala alternatif, ya. Kenapa? Mereka kecewa dengan gembala dengan hamba-hamba Allah yang dalam gereja, yang tidak menuntun mereka untuk melihat kemuliaan Allah, tapi menuntun mereka untuk bersih tegang, untuk bergesekan dengan sesama anak-anak Tuhan. Bahkan jangan sampai yang ketiga, mereka akan mencari iman alternatif. Nah, saudara, seringkali gereja kena prank. Nah, kemarin, ya, ada seorang hamba Tuhan kena prank, ya. Dia undang seseorang itu dianggap orang hebat, berkelas, ya, sukses di dunia bisnis, ya. Tapi pada saat dia diundang menurut pengakuan orang yang diundang ini, wah, waktu saya diundang hanya untuk memotivasi. Ternyata setelah saya sampai di sana, ternyata acara itu dibungkus dengan ibadah, dan dia mengatakan, saya profesionalisme, saya bekerja profesional, maka saya tetap berbicara untuk memotivasi mereka dari kesuksesan bisnis saya, saudara. Ya, awalnya orang ini dia seiman, tapi ternyata 2 tahun lalu dia sudah punya iman alternatif. Saudara, ingat, hati-hati, ya. Ada banyak hamba Allah tidak peka, karena dia tidak dekat dengan Allah, dia tidak mampu membangun mesbah doa yang khusus dengan Allah Bapa di sorga, ya. Sehingga perlahan-lahan Allah undur darinya, sehingga dia kena prank. Sama dengan Saul memanggil Samuel, lalu Samuel bertanya, kenapa kau panggil aku? Lalu Saul berkata, karena Allah telah undur daripadaku, dia tidak menjawab aku lagi melalui perantara nabi-nabi, maupun dia tidak datang kepadaku dalam mimpi. Saudara,
Ketika kita fokus, kita tidak fokus, kita akan kena prank oleh ide.